Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 semoga sehat semuanya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita akan belajar tentang bab 3 yang sudah kemarin ada tugas untuk menulis dalilnya, yaitu tentang jujur dan adil. Jujur itu apa? Jujur dan adil adalah salah satu dari akhlak seorang yang mulia. Jujur adalah berani mengatakan apa, bagaimana, di mana sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan realitasnya, tidak menambah dan tidak mengurangi. Berarti jujur adalah kesesuaian dari kenyataan, perkataan dan perbuatan. Itu jujur. Jujur adalah perilaku utama dan menjadi sesuatu yang mahal di zaman globalisasi ini. Banyak orang baik, banyak orang cerdas, banyak orang pintar, tetapi untuk mencari orang yang berani jujur itu langka. Maka Bapak berharap pada kalian semuanya, kalian harus menjadi generasi yang jujur, yang berani bertindak, bersikap, berperilaku sesuai dengan kenyataannya, mengatakan yang sesungguhnya. Walaupun itu bersifat pahit, walaupun itu bersifat rasanya panas, tetapi kalau itu sebuah kenyataan kejujuran, mari kita terima. Melihat nilai, melihat hasil ulangan, mengerjakan tugas meskipun tidak bertemu langsung dengan bapak ibu guru di sekolah, sebagai seorang siswa yang baik, dia harus berani jujur dengan dirinya. Tugas saya adalah belajar, maka tanpa dijagain, tanpa dilihat, wajib hukumnya kita melaksanakan belajar, melaksanakan tugas, mengerjakan perintah dari guru untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang siswa. Itu namanya jujur. Jujur, ketika seorang yang jujur, maka dia akan membangun nilai daripada dirinya, membangun kepercayaan dirinya, sehingga orang yang jujur itu akan dipercayai orang. Orang lain akan mudah berpihak kepadanya. Orang lain akan selalu simpatik, orang lain akan mengikuti dan mempercayai apa yang dikatakannya. Betapa sakitnya ketika seorang itu perkataannya tidak didengarkan orang, perkataannya ditertawakan orang karena tidak sesuai dengan perilakunya, perkataannya dianggap sebagai angin lalu. Maka sebagai generasi Islam, jangan mengeluarkan perkataan kecuali kata-kata yang baik, kata-kata yang manfaat. Jadi anak yang luar biasa. Oke. Itu tentang bab jujur. Nah, kemarin dalilnya sudah ditulis. Yang selanjutnya adalah tentang adil. Keadilan itu artinya adalah pembagian secara profesionalitas, membagi sesuai dengan rata di dalam bebannya masing-masing. Misalnya begini, kalian SMP diberi uang saku 20.000, kemudian kakak kalian SMA dikasih uang saku 50.000.
tentu beda secara nilai 20 dan 50. Apakah itu dinilai adil, Pak? Kan nilainya berbeda sedangkan kami sama-sama. Nah, di sini kita lihat kamu seorang yang masih SMP tentu beban tugasnya masih sedikit, masih di rumah, masih mampu mengerjakan bersama-sama. Sedangkan kakak kelas kalian yang SMA misalnya harus tugasnya lebih banyak, harus mengeluarkan uang untuk beli ini itu, untuk observasi, untuk melaksanakan penelitian, dan itu membutuhkan uang. Artinya keperluan-keperluan kakak kalian lebih besar. Maka adil bukan jumlah yang sama tapi kesesuaian profesionalitas. Nah, kalian coba melaksanakan juga adil. Maka ada kata-kata adilah semenjak dalam pikiran. Artinya ketika kita mau menilai sesuatu, kita harus berani fair, harus berani sesuai dengan kenyataan, jujur tadi di awal. Maka ketika sudah kita mampu melihat itu, maka ketika kita bertindak mau berperilaku, kita harus adil, harus jujur. Tidak bisa kita kasus tadi kita komplain ke orang tua, kakak saya kok nilainya lebih besar uang sakunya, sedangkan saya hanya 20, sementara kita sama-sama seorang pelajar, sama-sama anak ayah dan ibu. Apakah itu bisa? Nah, kita lihat tadi sebabnya. Nah, baik, itulah adil. Dengan menegakkan keadilan, kita berarti melaksanakan perintah Allah, dan kita sedang menjunjung kalimatnya Allah Ta'ala. Nah, adil itu tidak hanya sebatas teori, mengetahui saja, tetapi adil itu harus diterapkan dalam keseharian. Kejujuran juga harus diterapkan di dalam keseharian, tidak cukup pada teori, tapi setiap akhlakul karimah, akhlak yang baik itu harus kita pancarkan. Sebagai seorang muslim kita harus menunjukkan hal itu. Kepada siapa? Kepada diri kita terutama, terus kepada keluarga kita, kepada orang lain. Karena dengan kita berakhlak mulia berarti kita menjaga harga diri kita, harga diri marwah keluarga kita. Dan ingat, ayah ibu kalian yang menentukan adalah kalian. Baik buruknya, harkat martabat derajat keluarga kalian itu salah satunya ada di pundak kalian. Maka anak-anakku, Bapak yakin kalian semuanya adalah anak yang baik, anak yang jujur, anak yang adil, anak yang berani bertindak dan berlaku sesuai dengan kejujuran dan nilai-nilai keadilan. Oke, semoga semuanya sehat. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Kalau nggak mudeng ya WA Bapak cari terus bertanya, kita diskusi, nggak masalah. Setiap saat, setiap waktu kalau bisa akan Bapak jawab. Semoga sehat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.